atau Habib Jindan Al-Habsyi yang mengaku cicit Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad atau Mbah Priuk. Pembahasan mengenai hal mistis dan perdukunan sangat marak pada saat ini. Banyak hal yang dulunya tidak diketahui dalam perdukunan, akhirnya mulai terbongkar satu persatu. Bermula dari misi pesulap merah, membongkar trik perdukunan, hingga terjadi perseteruan dengan Gus Samsudin. Bukan hanya itu saja, masih ada hal yang banyak menarik perhatian, yaitu banyaknya orang baru yang muncul dalam perseteruan itu. Salah seorang yang muncul akibat dari perseteruan pesulap merah dengan Gus Samsudin adalah Habib Jindan. Habib Jindan yang juga mengaku sebagai cicit Mbah Priuk, sempat viral karena masuk dalam perseteruan perdukunan. Sempat beberapa kali diundang podcast, hingga akhirnya makin viral karena beberapa pernyataannya sendiri yang banyak membingungkan masyarakat. Laskar Alawiyyin Indonesia melalui Habib Ridho Al-Ghadri memberikan peringatan kepada Habib Jindan. Habib Jindan yang mengaku cicit Habib Muhammad Hasan bin Muhammad Al-Haddad atau Mbah Priuk untuk tidak mudah dipercaya. Karena perilaku oknum, tidak layak dan tidak pantas disebut perilaku dari seorang habaib yang bertentangan. Hal tersebut tentu sangat merugikan, sekaligus akan sangat berdampak pada para habaib lainnya. Agar netizen tidak termakan hoaks dan berita tidak benar, pihaknya menghimbau untuk mencerna terlebih dahulu. Laskar Alawiyyin Indonesia juga akan mengklarifikasi yang bersangkutan agar menjelaskan silsilah dari keluarganya. Sebelum ada validasi dari Laskar Alawiyyin Indonesia, agar tidak mempercayai kata-kata, sikap maupun perbuatan yang bersangkutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir-akhir ini di dunia maya atau medsos banyak bermunculan berita dan informasi yang membahas tentang perseteruan antara kedua orang. Salah satu orang tersebut adalah Muhammad Salim Jindan Al-Habsyi atau Habib Jindan Al-Habsyi yang mengaku cicit Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad atau Mbah Priuk. Kami dari Laskar Alawiyyin Indonesia menghimbau netizen dan para masyarakat agar jangan mudah percaya dan membenarkan kata-kata, perbuatan, atau sikap dari oknum tersebut. Karena perilaku oknum tersebut tidak layak dan tidak pantas disebut sebagai perilaku sebagai seorang habaib. Karena yang dia lakukan bertentangan dengan apa yang diajarkan para salaf habaib terdahulu yang mengikuti akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hal ini tentunya akan sangat merugikan dan berdampak bagi para habaib yang lainnya. Agar tidak mudah termakan hoaks atau berita tidak benar, kami, Laskar Alawiyyin Indonesia, menghimbau masyarakat luas untuk mencerna berita terlebih dahulu dan tidak termakan dengan berita palsu yang beredar. Kami dari Laskar Alawiyyin Indonesia akan mencoba mengklarifikasi oknum yang bersangkutan untuk menjelaskan silsilah keturunan yang dia miliki. Sebelum kami memvalidasi, kami himbau untuk masyarakat agar tidak mempercayai kata-kata, perbuatan, dan sikap dari oknum tersebut. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian peringatan dan himbauan terkait Habib Jindan yang dianggap tidak sesuai tersebut. Dalam salah satu wawancara di podcast Richard Lee, yaitu hadir Ustadz Muhammad Faizar, melakukan skakmat statement Habib Jindan pada edisi sebelumnya. Tak hanya skakmat, Ustadz Muhammad Faizar juga meluruskan sejumlah statement Habib Jindan di podcast Richard Lee yang dianggapnya menyimpang. Dr. Richard Lee memberikan pertanyaan tentang Habib Jindan untuk dijawab Ustadz Muhammad Faizar yang ditayangkan pada kanal YouTube Dr. Richard Lee. Pertama, Richard Lee memutar tayangan Habib Jindan di podcast sebelumnya yang menyinggung masalah syahadat. Kemudian Ustadz Muhammad Faizar menjawab hal itu kurang tepat dan tidak benar. Terkait nenek Habib Jindan yang diklaim punya pesantren yang mengajari jin, Ustadz Muhammad Faizar juga menjawabnya. Pesantren jin mungkin ada di alamnya, kelakar Ustadz Muhammad Faizar. Meski begitu Ustadz Muhammad Faizar tidak memungkiri, ada jin yang nyantri kepada ahli agama dari kalangan manusia.
Di zaman Ibnu Taimiyah beliau punya santri di kalangan jin, tapi dia gak bisa lihat namun bisa merasakan, kata Ustadz Muhammad Faizar. Ustadz Muhammad Faizar tak lupa menasehati Habib Jindan agar mempelajari kitab karya kalangan habaib seperti Bughyatul Mustarsyidin. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komentar, dan subscribe.